Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nama saya Muhammad Samsul Ma'arif dengan NIM 5302021114. Di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid dalam surat Al-Fil. Mata kuliah tajwid dengan dosen pengampu Ibu Aufa Abdillah MPSI yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Untuk tajwidnya yaitu pada ayat pertama terdapat kata alam taro. Di situ dihukumi idhar syafawi karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Dan yang kedua ada kata bilfil al-fil, yaitu dihukumi al-qamariyah karena di situ ada alif lam bertemu dengan fa dan cara membacanya itu jelas. Dan yang ketiga al-fil, di situ dihukumi mad arid li sukun karena ada wakof dan sebelumnya ada matobi'i, dan cara membacanya itu 2 atau 4 atau 6 harokat panjangnya. Ayat kedua terdapat kata alam yaj'al. Di situ dihukumi idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ya. Terdapat kata yaj'al. Di situ dihukumi sebagai qalqalah sugro karena ada jim berharokat sukun di tengah kalimat. Lalu terdapat kata humfi. Di situ dihukumi sebagai idhar syafawi karena terdapat mim mati bertemu dengan fa. Kata tadlil dihukumi sebagai mad arid li sukun karena ada wakof dan sebelumnya itu terdapat matobi'i, dan cara membacanya bisa 2 atau 4 dan 6 harokat panjangnya. Dan yang ketiga, ayat ketiga terdapat kata alaihim tayra. Di situ dihukumi sebagai idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mim mati bertemu dengan to. Terus kata tayron aba. Di situ dihukumi sebagai idhar karena ada fathah tain bertemu dengan alif, dan cara membacanya yaitu jelas. Dan serta pada kata ababil. Nah, di situ dihukumi sebagai mad arid li sukun karena terdapat wakof dan sebelumnya itu terdapat matobi'i, sehingga cara membacanya itu 2 atau 4 dan 6 harokat panjangnya. Pada ayat keempat terdapat kata tarmihim. Di situ yaitu ro tafhim karena ada ro berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Terus kata tarmihim bihijarah. Di situ dihukumi sebagai ifa syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ba. Terus kata bihijaratim min. Nah, di situ dihukumi sebagai idgham bigunah karena ada kasroh tanwin bertemu dengan mim. Terus kata min sijil. Di situ dihukumi sebagai ifa karena ada nun mati bertemu dengan sin, dan cara membacanya yaitu samar-samar. Lalu
Ayat yang kelima, terdapat kata faja'alahum ka'asfim. Di situ dihukumi sebagai idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan kaf. Lalu kata ka'asfim ma di situ dihukumi sebagai idgham yughunah, yaitu karena ada kasrah tanwin bertemu dengan mim. Dan cara membacanya itu berdengung. Lalu terdapat kata makul, di situ dihukumi sebagai mad adid li sukun karena ada wakof dan sebelumnya terdapat matobi'i, dan untuk cara membacanya yaitu 2, 4 atau 6 harokat panjangnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.